Delia Putri Ramadhani. Saya Marlina. Kami akan mempresentasikan postulat kesejajaran Euclid. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Jadi untuk bunyi dari postulat kesejajaran geometri Euclid, yaitu jika dua garis dipotong oleh suatu transversal sedemikian hingga jumlah sudut dalam sepihak dari transversal tersebut kurang dari 180, maka dua garis tersebut akan berpotongan pada pihak dari transversal yang jumlahnya sudut kurang dari 180. Baik, sekarang kita dapat membuktikan teorema sudut luar sebagai kunci pengembangan selanjutnya. Teorema 5.2. Bunyinya jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal sedemikian sehingga membentuk sepasang sudut dalam berseberangan yang sama, maka kedua garis tersebut sejajar. Nah, diketahui garis K dan L yang dipotong oleh suatu transversal garis M. Kita akan membuktikan bahwa garis K sejajar dengan garis L dengan cara kontradiksi. Next, garis K tidak sejajar dengan garis L, maka K dan L akan berpotongan di titik C. Titik P, Q, dan C membentuk sebuah segitiga PQC. Sudut di luar segitiga lebih besar dari sudut di dalam segitiga yang tidak bersisian dengan sudut luar tersebut. P1 lebih besar Q1 dan Q4 lebih besar dengan P4. Sudut bertolak belakang sama besar, sudut P1 sama dengan sudut P3, sudut P2 sama dengan sudut P4, sudut Q1 sama dengan sudut Q3, dan sudut Q2 sama dengan sudut Q4. Sesuai dengan teorema titik 1 yang berbunyi sudut-sudut bertolak belakang sama besar. Dari permisalan garis tersebut dapat dilihat bahwa sudut P3 lebih besar dari sudut Q1 dan sudut P4 lebih besar dari sudut Q2. Terbukti kontradiksi karena K tidak sejajar L adalah salah, maka terbukti bahwa K sejajar dengan L. Dari teorema 5.2 terdapat beberapa akibat. Di sini kita akan membahas akibat yang pertama, yaitu akibat 5.1 yang berbunyi dua garis yang tegak lurus pada suatu garis adalah sejajar. Nah, di sini diketahui bahwa garis P dan Q tegak lurus di garis L dan berpotongan di titik M dan N. Buktikan bahwa P tidak sejajar dengan Q. Nah, kita andaikan bahwa P ini sejajar dengan Q, maka akan berpotongan di titik S. P tegak lurus Q di titik M, maka M1 ini adalah 90 derajat dan Q tegak lurus di garis L di titik M, maka M1 ini 90 derajat. Jadi M1 sama dengan M1 adalah fakta. Nah, selanjutnya kita lihat ada segitiga MSN. Sudut M1 ini lebih besar dari sudut M1, yaitu teorema titik 7 yang berbunyi sebuah sudut di luar segitiga lebih besar dari salah satu sudut dalam yang tidak bersisian dengan luar tersebut. Jadi kontradiksi dengan yang diketahui sehingga pengandaian salah, maka P sejajar dengan Q itu terbukti. Ada akibat 5.2 yang berbunyi hanya ada satu garis tegak lurus pada garis tertentu yang melalui satu titik di luar garis tersebut. Nah, di sini ada garis R dan garis K. Kita akan membuktikan apakah hanya ada satu garis tegak lurus. Kita akan buktikan. Next. Kita konstruksikan garis R dan titik A di luar garis. Kemudian andaikan ada dua garis tegak lurus garis R melalui titik A. Kita konstruksikan garis K. Garis K melalui titik A memotong tegak lurus garis R di titik B. Next. Kemudian kita konstruksikan garis L melalui titik A. Garis L melalui titik A memotong tegak lurus garis R di titik B aksen. Garis K dan garis L berpotongan di titik A sesuai dengan langkah 3 dan 4 dan akibat 5.1, yaitu dua garis yang tegak lurus pada garis yang sama adalah sejajar. Jadi pengandaian ini salah. Seharusnya hanya ada satu garis, yaitu garis K yang memotong tegak lurus garis R melalui titik A. Jadi terbukti untuk akibat 5.2.
Selanjutnya ada akibat 5.3 yang berbunyi jika titik P berada pada garis K, maka ada sedikitnya satu garis lurus yang melalui P yang sejajar K. Ini adalah bukti akibat 5.3. Yang mana titik P di luar garis K. Sini ada titik P di luar dari garis K. Next. Nah, kemudian konstruksi garis yang melalui titik P dan tegak lurus garis K di titik Q. Ini garisnya. Kemudian ada satu garis M tegak lurus garis PQ melalui P. Ini garisnya. Kemudian sesuai dengan teorema dasar 4 yang berbunyi adanya satu garis tegak lurus pada suatu garis melalui satu titik pada garis tersebut. Kemudian garis M sejajar dengan garis K. Nah, sesuai dengan pernyataan 2 dan 3 dan sesuai juga dengan akibat 5.1 yang berbunyi dua garis yang tegak lurus pada garis yang sama adalah sejajar. Jadi pernyataannya adalah terbukti. Selanjutnya ada teorema 5.3 yang berbunyi jumlah dua sudut segitiga kurang dari 180 derajat. Diketahui segitiga ABC yang merupakan segitiga sama sisi. Buktikan bahwa sudut A ditambah sudut B kurang dari 180 derajat. Karena di sini 45 derajat, di sini juga 45 derajat, di sini 45 derajat. Kemudian sudut B ditambah sudut C kurang dari 180 derajat. Selanjutnya ada sudut A ditambah sudut C kurang dari 180 derajat. Pembuktian garis AB diperpanjang sedemikian hingga sesuai dengan aksioma 9. Next. Nah, menarik garis lurus dari titik B ke titik O sehingga garis BO dijajar dengan garis AC sesuai dengan postulat 1. Kemudian garis sudut B1 ditambah sudut B2 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat, yaitu sudut lurus. Kemudian ada sudut B2 sama dengan sudut C sesuai dengan teorema 7.1. Selanjutnya ada sudut B3 sama dengan sudut A sesuai dengan teorema 7.1. Selanjutnya ada sudut B1 ditambah sudut B2 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Sudut B2 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat dikurangi sudut B1. Sudut B2 ditambah sudut B3 kurang dari 180 derajat. Maka sudut C ditambah sudut A kurang dari 180 derajat itu terbukti. Selanjutnya ada melalui titik C dapat dibuat garis yang sejajar dengan AB. Sejajar dengan AB. Nah, ada sudut C1 ditambah sudut C2 ditambah sudut C3 sama dengan 180 derajat atau sudut lurus. Kemudian sudut C1 sama dengan sudut A sesuai dengan teorema 7.1. Kemudian ada sudut C3 sama dengan sudut B sesuai dengan teorema 7.1. Nah, selanjutnya ada sudut C1 ditambah sudut C2 ditambah sudut C3 sama dengan 180 derajat. Nah, sudut C1 ditambah sudut C3 sama dengan 180 derajat dikurangi sudut C2. Sudut C1 ditambah sudut C3 kurang dari 180 derajat. Maka sudut A ditambah sudut B kurang dari 180 derajat itu terbukti. Selanjutnya ada BC diperpanjang sedemikian hingga sesuai dengan aksioma 9. Ini sudut BC. Kemudian menarik garis lurus dari A ke P ke titik P sehingga AP sejajar dengan BC sesuai dengan postulat 1. A1 ditambah sudut A2 ditambah sudut A3 sama dengan 180 derajat atau sudut lurus. Kemudian sudut A2 sama dengan sudut C sesuai dengan teorema 7.1. Sudut A3 sama dengan sudut A sesuai dengan teorema 7.1. Sudut A1 ditambah sudut A2 ditambah sudut A3 sama dengan 180 derajat. Sudut A2 ditambah sudut A3
sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A1. Sudut A2 ditambah sudut A3 kurang dari 180 derajat. Maka sudut C ditambah sudut B kurang dari 180 derajat itu terbukti. Kemudian terdapat pengganti postulat kesejajaran Euclid, postulat Playfair, yang berbunyi hanya ada satu garis yang sejajar dengan garis yang diketahui yang melalui sebuah titik di luar garis yang diketahui. Jadi postulat Playfair membahas tentang kesejajaran garis dan postulat kesejajaran Euclid tentang garis-garis yang berpotongan. Kemudian postulat kelima dan postulat Playfair keduanya mempunyai peran yang sama dalam perkembangan geometri. Kedua postulat tersebut ekuivalen secara logis atau hanya ekuivalen. Ini berarti jika postulat Playfair diambil sebagai postulat bersama dengan semua postulat Euclid kecuali postulat kesejajaran Euclid, maka postulat kesejajaran Euclid dapat disimpulkan sebagai teorema. Dan sebaliknya, jika postulat kesejajaran Euclid diambil sebagai postulat bersama dengan semua postulat Euclid kecuali postulat kesejajaran Euclid, maka postulat Playfair dapat disimpulkan sebagai teorema. Oke, jadi di sini kita akan membuktikan ekuivalensi postulat kesejajaran Euclid dengan postulat Playfair. Yang pertama kita akan membuktikan diasumsikan postulat kesejajaran Euclid dan disimpulkan menjadi postulat Playfair. Kemudian yang kedua diasumsikan postulat Playfair dan disimpulkan menjadi postulat kesejajaran Euclid. Next. Nah, kita akan membuktikan yang pertama dulu. Di sini diketahui garis K dan titik P di luar garis K akan ditunjukkan hanya ada satu garis yang melalui titik P sejajar dengan K. Berarti tadi kan diketahui garis K, ini garis K, kemudian titik P itu di luar garis K. Kemudian di sini tarik garis tegak lurus dari titik P ke garis K. Titik P ke garis K ini sehingga ada titik Q ya. Kemudian tarik garis lurus dari garis K atau dari titik Q ini sehingga K sejajar dengan M. Sejajar dengan M itu di sini. Kemudian next. Nah, misalkan kita buat garis M sembarang, garis yang melalui titik P dengan N ini tidak sama dengan M ya. Sehingga dari percobaan ini atau dari gambar ini kita mendapat beberapa kesimpulan. Misalkan sudut satu ini merupakan sudut antara N, PQ. Kemudian sudut satu bukan sudut siku-siku. Kita tahu bahwa sudut satu ini bukan sudut siku-siku ya, kalau sudut siku itu seperti ini. Kemudian sudut satu merupakan sudut lancip. Nah, karena sudut satu sudut lancip berarti N dan K itu berpotongan. N kalau diperpanjang dan K diperbajak itu akan bertemu dan menjadi sebuah perpotongan. Maka kita terbukti ya bahwa M ini adalah satu-satunya garis yang melalui titik P dan dia sejajar dengan K. Sehingga terbukti bahwa postulat Playfair dapat diperoleh dari postulat kesejajaran Euclid. Kemudian next. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan yang pembuktian kedua. Di sini ketahui bahwa garis M dan garis K dipotong garis transversal. Garis M yang ini, kemudian garis K yang ini. Dia dipotong sebuah garis transversal di titik Q sama P. Nah, dia membentuk sepasang sudut dalam sepihak yang jumlahnya kurang dari 180 derajat. Ini dalam sepihaknya. Kemudian kita akan ditunjukkan bahwa garis M dan K berpotongan pada pihak yang jumlah sudut dalam sepihaknya kurang dari 180 derajat. Nah, di sini dari gambar ini kita ditemukan bahwa sudut 1 tambah sudut 2 ini dia itu kurang dari 180 derajat karena merupakan sudut siku-siku ditambah sudut lancip. Kemudian sudut 1 tambah sudut 3 itu 180 derajat ya. Kemudian next. Nah, pada titik P ini kita bikin garis QPR. Ini titik QPR. Nah, yang sama dan berseberangan dengan sudut 3. Kemudian dari gambar ini kita lihat bahwa sudut 2 ini dia kurang dari sudut PQR ini. Ya, kita lihat ya bahwa dia kurang dari. Kemudian sehingga RP itu tidak berhimpit dengan garis M. Kita bisa lihat sendiri bahwa RP ini dia nggak berhimpit dengan si garis M ini. Maka yang mengakibatkan RP ini sejajar dengan K. Sejajar dengan K karena dia sejajar, nggak akan ada perpotongan di antara garis ini. Nah, garis M tidak sejajar dengan garis K. Garis M ini
gak mungkin dong sejajar dengan K, karena ini apabila kita perpanjang lagi ke sana itu akan menemukan suatu pepotongan, maka dia nggak bisa dikatakan sejajar, sehingga garis M dan garis K itu berpotongan seperti itu. Selanjutnya ada usaha Saccheri. Beberapa sumber menyebutkan Saccheri 1667 sampai 1733 adalah seorang sarjana yang berprofesi sebagai guru di Hamilton. Namun sumber lainnya menyebutkan ia adalah profesor di Papia University atau Pinilos. Saccheri melakukan terobosan yang berani dan radikal dalam membuktikan postulat kelima Euclid sebagai suatu teorema dengan dua cara. Yang pertama menggunakan 28 proposisi Euclid yang pertama, dan yang kedua menolak postulat kesejajaran Euclid melalui metode kontradiksi. Saccheri menyatakan ulang postulat kelima Euclid dengan pernyataan jumlah sudut-sudut dari suatu segitiga adalah 2 kali sudut siku-siku. Oke, baik, selanjutnya kita akan pengujian Saccheri dimulai dengan mempelajari suatu segi empat yang punya dua sisi dan tegak lurus pada sisi ketiga. Jadi definisinya segi 4 ABCD disebut segi 4 Saccheri jika sudut P, sudut B sama dengan sudut C sama dengan 90 derajat. Di sini sudut P sama dengan sudut C, yaitu sudutnya 90 derajat. Nah, Saccheri ini mampu membuktikan sudut A sama dengan sudut D. Dan selanjutnya mempertimbangkan 3 kemungkinan mengenai sudut A dan sudut D. Yang pertama, hipotesis sudut siku-siku bahwa sudut A sama dengan sudut D sama dengan 90 derajat. Kemudian yang kedua, hipotesis sudut tumpul bahwa sudut A sama dengan sudut D lebih besar dari 90 derajat. Kemudian yang ketiga, hipotesis sudut lancip itu sudut A sama dengan sudut D kurang dari 90 derajat. Next. Kemudian untuk argumen Saccheri adalah dengan menunjukkan bahwa hipotesis sudut tumpul dan hipotesis sudut lancip keduanya menimbulkan suatu kontradiksi, berarti postulat kesejajaran Euclid adalah benar. Oke, jadi di sini ada segi 4 yang Saccheri tadi. Pertama akan ditunjukkan bahwa sudut-sudut puncaknya adalah sama sebagai berikut. Tentukan E sebagai titik tengah DC. E ini kita sebagai titik tengah DC, yang T di tengah ya. Kemudian perhatikan sudut BAE dan CED. BAE dan CED. Kemudian kalau kita lihat ini sama, kemudian ini juga sama panjangnya, maka ini memenuhi kekongruenan sisi, sudut dan sisi karena ini tadi sudutnya sama gitu. Yang mengakibatkan AE sama dengan DE. AE sama dengan DE. Kemudian sudut A1 yang ini dia juga sama dengan sudut D1. Kemudian diambil F sebagai titik tengah AD. F yang ini dia titik tengah AD, maka mengakibatkan karena AF itu sama dengan AF yang ini, kemudian AE sama dengan DE, kemudian FE sama dengan FE, berarti berhimpit ya. Maka sudut ini, sudut AEF, segitiga AEF sama DEF itu merupakan kongruen karena dia memenuhi sisi-sisi yang mengakibatkan sudut A2 sama sudut D2 itu sama. Next. Nah, sehingga terdapat sudut A1 tambah sudut A2 itu sama dengan sudut D1 ditambah sudut D2. Maka sudut-sudut puncak segi 4 Saccheri sama, yaitu sudut A sama dengan sudut D. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa hipotesis 2 dan hipotesis 3 itu salah. Jadi, andaikan sudut A sama dengan sudut D itu lebih besar dari 90 derajat, karena sudut A sama dengan sudut D itu lebih besar dari 90 derajat dan AB sama dengan CD, maka sudut D dan sudut C itu kurang dari 90 derajat. Hal ini kontradiksi dengan definisi, yaitu sudut B itu sama dengan sudut C itu sama dengan 90 derajat. Jadi pengandaiannya salah ya. Kemudian yang kedua, kita andaikan bahwa sudut A sama dengan sudut D itu kurang dari 90 derajat. Karena sudut A sama dengan sudut D kurang dari 90 derajat dan AB sama dengan CD, maka sudut B sama dengan sudut C lebih dari 90 derajat. Hal ini kontradiksi dengan definisi, yaitu sudut B dan sudut C sama dengan 90 derajat. Sehingga pengandaian ini juga salah. Dengan demikian, hipotesi 2 dan 3 adalah salah. Dengan menggunakan serangkaian teorema secara hati-hati, Saccheri mampu membuktikan bahwa hipotesis sudut tumpul menimbulkan suatu kontradiksi, sehingga terbukti bahwa postulat kesejajaran Euclid adalah benar. Nah, yang selanjutnya adalah peran postulat kesejajaran Euclid. Dengan mengasumsikan postulat kesejajaran Euclid atau postulat Playfair,
yang ekuivalen, beberapa akibat penting berikut dapat ditetapkan. Yang pertama, jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka terbentuk sepasang sudut berseberangan yang sama. Yang kedua, jumlah sudut-sudut segitiga adalah 180 derajat, satuan persegi. Dan yang terakhir adalah teori segitiga yang sebangun, yang meliputi adanya gambar dengan sebarang ukuran yang sebangun dengan gambar tertentu. Kesejajaran Euclides merupakan sumber dari beberapa akibat yang penting. Tanpa postulat kesejajaran Euclides, kita tidak akan mempunyai teori-teori terkenal tentang bidang, kesebangunan, dan hubungan Pythagoras. Tanpa postulat kesejajaran Euclides, geometri di sekolah dianggap merupakan materi yang membosankan. Postulat kesejajaran Euclides boleh dianggap tidak penting ketika kita mempelajari geometri di sekolah menengah.